Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membahas tentang toko pertanian lagi ya guys, karena banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana mencari supplier saat pertama kali membuka toko pertanian. Nah, di sini akan kita bahas ya guys. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu toko R2. Nah, seperti aku ini, namanya itu toko R2 yang mengambil barangnya itu dari R1 guys. Nah, untuk R1-nya bisa mengambil barangnya langsung ke distributor. Nah, untuk kita yang pemula, misalnya awal membuka, pastinya kita kan tidak tahu. Kita harus mencari suppliernya kemana dan kita membeli barang-barangnya kemana, kan takutnya nanti kemahalan. Nah, di sini akan dibahas beberapa langkah untuk pemula yang akan membuka tokonya ya guys. Yang pertama ya guys, kita harus banyak koneksi dan saling bertanya antara sesama toko pertanian. Nah, dari situ kita akan mendapatkan informasi di mana toko R1 yang lebih murah yang bisa kita jadikan langganan untuk mengambil barangnya. Karena di setiap kota itu toko R1 itu sangat banyak guys, jadi kita harus terus update, bertanya jenis produk yang murah itu ada di toko R1 yang mana. Jadi kita tidak berpacu pada satu toko, jadi kita harus banyak informasi tentang toko R1. Yang kedua, biasanya kita mendapatkan informasi dari petugas pestisida. Biasanya ada petugas pestisida di produk tertentu akan datang. Mereka akan menawarkan produknya sekaligus akan mendemplot produk tersebut di daerah area sawah di sekitar toko kita. Nah, setelah itu mereka akan memberitahu di mana produk tersebut didapatkan. Nah, dari situ kita akan tahu produk tersebut dijual di toko R1 mana. Biasanya sekarang ini untuk toko R1 sudah ada kanvas guys, jadi kita tinggal telepon dan jenis barang apa yang kita order nanti tinggal dikirim guys. Kelebihannya kita tidak perlu datang ke tokonya, hanya via telepon dan barang sudah siap untuk dikirim. Untuk jenis barang yang diorder untuk pertama kali pastinya kalian bingung. Di videoku yang lalu sudah dijelaskan untuk pertama kalinya itu harus disesuaikan dengan kondisi di setiap lingkungan atau daerah tempat di mana toko kita itu berada guys. Karena di setiap toko itu produk yang dicari oleh petani di sekitarnya itu berbeda-beda. Nah, untuk toko R2 seperti aku ini guys, yang bisa mengecer atau menjual langsung ke konsumen, bebas untuk memilih R1. Karena rata-rata untuk R2 itu yang pertama dicari itu harga yang murah. Selain itu juga pelayanan guys. Karena jika pelayanannya tidak sesuai, biasanya banyak R2 yang memilih toko yang lain. Nanti di akhir video akan aku rekomendasikan ya guys toko-toko R1 yang aku tahu, ya mudah-mudahan nanti bisa Nah, untuk kalian yang ingin memulai membuka usaha toko pertanian memang harus banyak bertanya atau mencari koneksi dengan toko-toko pertanian yang lain, dan jangan pernah menganggap toko pertanian sesama toko pertanian itu adalah saingan ya guys, tapi menganggapnya sebagai rekan atau mitra, dimana kita juga bisa bertanya atau mencari informasi tentang suatu produk atau tentang harga-harga produk, mana R1 yang lebih murah atau pelayanannya yang lebih bagus. Oke guys, sampai di sini dulu ya.
dan nanti akan ada beberapa rekomendasi toko-toko R1 yang aku ketahui. Semangat terus ya guys, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.